wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Siti Nadia dan rekan saya yang bernama Siti Hutmaina. dan kami akan melakukan podcast kepada Kepala Sekolah SMA Mandra Urpala yaitu dengan Bapak Rizky Pratama. Kami akan bertanya lembaga SMA Urpala bergerak di bidang apa aja? SMA Mandra Urpala ini adalah lembaga pendidikan di tingkat atas, jadi sekolah menengah atas itu di tingkat SMA, lembaga pendidikan di tingkat SMA yang setelah SMP ataupun TS. Jadi di tingkat atasnya sebelum menuju jurusan perkuliahan. Nah, itu ada lembaga pendidikan SMA, mungkin sudah pada tahu ya, SMA itu jurusannya sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah IPA, ilmu pengetahuan alam. Yang kedua adalah IPS. IPS itu adalah berarti ilmu pengetahuan sosial. Dan yang satu lagi adalah jurusan bahasa. Sementara ini yang baru bergerak adalah 2 jurusan ini. 2 jurusan, yang pertama adalah jurusan IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Dan yang satu lagi adalah IPA. Itu punya tujuan dan target masing-masing. Jadi begitu. Visi dan misinya SMA Oh iya, untuk visi dan misi kita sudah ditetapkan berdasarkan rapat dengan para dewan guru bahwa SMA Mandra Urpala ini punya misi. Yang pertama, visinya adalah terwujudnya generasi berakhlakul karimah, kemudian cerdas, terampil, dan berwawasan global. Dengan tujuannya yaitu menggabungkan ilmu umum dan juga ilmu agama. Jadi tujuannya membentuk siswa yang berakhlakul karimah. Karimah itu berarti dia itu secara akhlak itu bagus, secara akhlak agama ya, bukan akhlak secara agama dia baik. Dan yang kedua, dia punya wawasan global. Jadi pengetahuan di luar itu punya pengetahuan di luar, dan itu bukan ilmu agama saja, karena kita melihat era zaman yang semakin kesini itu yang semakin berkembang, akhirnya kita sebagai dari pihak sekolah harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak ketinggalan zaman. Pada dasarnya itu karena rata-rata yang saya lihat lembaga pendidikan itu dia masih menerapkan ilmu yang lama, ilmu yang lamanya. Sedangkan sekarang kalau kita melihat ke dunia yang di luar itu udah beda. Contoh kita kalau dulu, contoh seperti ini, kalau jualan dulu itu kita harus punya tempat, seperti itu kan, harus punya tempat, harus punya toko. Kalau sekarang kan beda, dengan adanya perkembangan zaman, adanya digitalisasi, adanya akses internet, akhirnya seseorang itu bisa berjualan lewat Shopee, lewat Lazada. Maksudnya itu perkembangan zaman yang tidak bisa dipungkiri. Jadi anak-anak itu nanti membentuk, tujuannya sama ini bisa membentuk karakter seorang anak ini yang berwawasan. Untuk misinya, yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang pertama, karena kita di bawah naungan dinas, pasti ada yang namanya kurikulum dari sana. Target-target standar kompetensi yang harus dicapai dalam sekolah itu pasti ada kayak gitu. Secara efektif dan juga efisien, maksudnya dengan berbagai cara, dengan cara tersendiri supaya waktunya itu cukup. Nah, kalau di sini di SMA ini yaitu adanya